Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat gak nih buat kebaktian hari ini? Semangat dong Kak Pras. Oke, meskipun kita beribadah di rumah, kita harus tetap semangat. Ya adik-adik. Wah, sekarang kita kembali bertemu di kebaktian online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu nih, yang akan dipimpin oleh Kakak Pras. Ya, oke? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah hari ini, semoga bisa selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya adik-adik. Oke, Kak Pras, kita memuji Tuhan dulu nih. lagu apa nih yang semangat nih? Wah, kan gini, cuaca hari ini kayaknya cerah nih. Cerah nih ya. Cerah ya. Berarti kita nyanyi dari terbit matahari. Oke. Ya, oke? Kita nyanyi lagu itu. musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi Kak Pras. Oke, masih semangat kan adik-adik? Semangat dong. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya ada dua ya. Yang satu untuk persembahan bagi gereja dan yang satu lagi untuk peduli kasih. Nanti adik-adik bisa berikan dua persembahan adik-adik ke orang tua masing-masing agar disampaikan nanti di gereja ada dua kotak ya.
untuk merespon lagu pujian, mari kita menyanyikan lagu persembahan dari yang berjudul lagu Aku Diberkati. Adik-adik pasti sudah semua tahu ya. Kavera juga ya? Ya. Tahu ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya baik adik-adik, tadi kita sudah menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk merespon rasa syukur kita, mari kita berdoa. Jangan lupa tangannya dilipat, matanya ditutup, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan pada hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan syukur kami ya Bapa. Berkati persembahan yang telah kami himpun, kiranya Tuhan juga berkati, dan juga berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga apa yang telah kami sampaikan ini juga bisa menjadi persembahan yang hidup dan juga berkenan bagimu ya Bapa, sehingga juga dapat dipakai bagi aktivitas pelayanan di gereja-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita akan sama-sama membaca Alkitab yang pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28, ya. Bagi anak-anak kecil yang belum bisa membaca, bisa memperhatikan kakak membaca Alkitab. Tapi yang sudah bisa membaca, ya diambil Alkitabnya, dipersiapkan, dibuka sama-sama. Kakak ulangi lagi ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28. Sudah? Ya? Kakak tunggu ya. Adik-adik mengambil Alkitabnya. Sudah? Ya. Sekarang sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita memahami pembacaan Alkitab hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami akan membaca Alkitab, memahami firman Tuhan. Bersamalah dengan kami ya Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca, ada satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, ya. Lagunya minggu kemarin kita sudah sama-sama nyanyikan. Sekarang kita nyanyikan lagi ya, supaya adik-adik lebih hafal, lebih memahami lagu ini, dan kita juga sama-sama meminta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca Alkitab. Yuk kita sama-sama kita nyanyikan ya. Ku ingin menjadi
sampai dengan 28. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena setelah 2 tahun ada kelaparan di dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Binyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir, di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Binyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Binyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun,
juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Binyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian firman Tuhan. Hai Dini. Loh, kok Kak Monica dijawab sih? Kasih salam sama Dini. Din, kok mukanya cemberut begitu? Kenapa? Cerita sama Kak Monica, ayo cerita. Kenapa? Aku lagi sebel sama si Bebel. Dia tadi ngeselin kamu nih. Tadi kan sekolah online disuruh bikin kelompok. Satu kelompok 5 orang. Terus Dini kan mau masuk kelompok Leoni tuh. Si Bebel masuk duluan ke kelompok si Leoni. Terus aku nggak boleh masuk kelompoknya. Kok gak boleh? Kenapa? Kamu tuh nggak jelas. Dia bilang nggak boleh ikut gitu katanya. Aku disuruh cari kelompok lagi. Lihat aja nanti. Aku pasti akan membalas. Oh, kok gitu sih, Dini? Iya Kak. Habis aku kesel banget sama Bebel. Ingat, anak Tuhan itu selalu apa? Terus mengasihi siapa? Kok diem? Ayo, anak Tuhan mengasihi? Anak Tuhan mengasihi sesama. Ya, lalu mengampuni mereka yang jahat sama kita. ya, jadi sekarang kalau Bebel itu sudah membuat Dini sebel, sudah membuat Dini jengkel, ya sudah jahatin Dini juga, tapi Tuhan mau Dini mengasihi dan mengampuni Bebel seperti yang Tuhan sudah Yesus ajarkan. Ya, dan seperti cerita hari ini, cerita Alkitab hari ini yang tadi sudah dibaca di Alkitab di Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28. Oh, emang tentang apa Kak? Cerita minggu ini ya, ini itu tentang Pak Yusuf. Ya adik-adik ya, Pak Yusuf ini tinggal di Mesir. Pak Yusuf punya jabatan yang tinggi sekali. Dan Pak Yusuf juga menjadi orang kepercayaan di Mesir. Nah, pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat. Mereka kan makanan pokoknya adalah gandum. Nah, gandum ini ternyata sudah tidak tumbuh lagi di seluruh tanah pertanian mereka. Dan gandum ini juga susah ditemui lagi. Dini mah makan nasi kamu nih. Ya, kamu ini juga sama, makan nasi ya Dini ya. Tapi di Mesir ya Dini ya, adik-adik ya, yang tempat tinggal dari Bapak Yusuf ini, gandumnya masih banyak.
Karena sebelum kelaparan, mereka sudah mengumpulkan gandum banyak sekali, menyimpannya di tempat-tempat seperti gudang atau di lumbung, dan Pak Yusuflah yang mengatur siapa yang boleh membeli gandum dari Mesir. Terus gimana kelanjutan ceritanya? Nah, ternyata ayah dan saudara-saudaranya Pak Yusuf itu ternyata juga mengalami kelaparan. Jadi mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Oh ya, Dini tahu nggak siapa nama dari ayahnya Pak Yusuf? Siapa ya? Tahu nggak adik-adik, ada yang tahu nggak? Enggak Kak. Tapi tadi Dini baca Alkitab juga Kak. Ya. Namanya Bentar. Siapa ya? Yakub ya? Ya, betul, Yakub. Ya, bener ya. Ayahnya Pak Yusuf itu namanya Pak Yakub. Dan Pak Yakub menyuruh saudara-saudaranya Pak Yusuf ini untuk pergi ke Mesir. Nah, ketika mereka sampai di Mesir, mereka berjumpa dengan Pak Yusuf, tetapi mereka nggak mengenalinya. Nah, kok bisa sih nggak kenal? Kan kamu nih, mereka kan abang adik. Iya, saudara-saudaranya memang tidak mengenal Pak Yusuf, tetapi Pak Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu. Pak Yusuf ingat juga bahwa saudara-saudaranya itulah yang berbuat jahat dengan melakukan waktu itu Pak Yusuf dijual kepada penjual budak, dan karena Pak Yusuf dijual itulah kemudian Pak Yusuf masuk ke dalam penjara, terus kemudian difitnah. Ya aduh, adik-adik, pokoknya pada waktu itu Pak Yusuf hatinya sedih sekali. Nah, Pak Yusuf bisa saja membalas mereka ya, membalas saudara-saudaranya. Ia bisa saja melakukan dan bisa juga melarang saudara-saudaranya untuk mendapatkan gandum. Bisa, ya adik-adik ya. Tetapi Pak Yusuf memandang wajah saudara-saudaranya. Ada adiknya yang paling kecil juga waktu itu ya, dibawa. Nah, dilihatlah mereka satu persatu. Dan Pak Yusuf sadar bahwa ia sayang mereka semua. Lalu Pak Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka bahwa dia adalah Yusuf, adiknya yang dulu pernah mereka jual dan mereka buang. Wah, pasti kaget dong ya Kak mereka semua. Iya, saudara-saudaranya, abang-abangnya bukan cuma kaget doang loh Dini, ternyata mereka ketakutan. Kan mereka kan takut kalau ternyata Pak Yusuf itu kan adiknya ya, karena mereka dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf, adiknya itu yang dulu mereka pernah jual. Dan ternyata mereka ketakutan karena ternyata yang adik yang mereka jual itu masih hidup dan tinggal di Mesir. Tetapi Dini, adik-adik, Pak Yusuf mendekati mereka dan Pak Yusuf bilang, "Saya ini Yusuf, saya sudah memaafkan kalian." Memang benar ya Kak, saudara-saudaranya Pak Yusuf sudah dimaafkan. Iya, benar. Pak Yusuf sudah memaafkan mereka. Memang saudara-saudaranya Pak Yusuf sudah melakukan yang jahat kepadanya, tapi Allah melindungi Pak Yusuf dan menjaganya. Waduh, mereka lalu berpelukan dan menangis. Kenapa kamu nih?
sudah memaafkan Babel. Hati Nini jadi lega deh kalau sudah memaafin Babel. Ya, adik-adik, memaafkan itu memang tidak mudah ya. Apalagi memaafkan orang yang sudah berbuat jahat, yang sudah berbuat nakal pada kita. Tapi cerita Pak Yusuf hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus memaafkan kakak atau adik atau teman-teman kita yang sudah berbuat jahat atau yang sudah berbuat nakal kepada kita. Adik-adik, memaafkan itu memang tidak mudah. Apalagi memaafkan orang yang sudah berbuat jahat dan nakal kepada kita, ya. Tapi cerita Pak Yusuf hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus memaafkan kakak, adik, atau teman-teman yang sudah berbuat jahat ataupun yang sudah berbuat nakal. Dan kita pun diajarkan untuk meminta maaf kalau sudah berbuat gak baik, supaya hati kita itu lega dan bersuka cita bersama-sama. Kamu nih, makasih ya ceritanya. Ya. Kakak, jangan nangis lagi. Enggak. Ini sayang ya. Kakak kok, sayang teman-teman semua. Ya, terima kasih adik-adik sekolah minggu semua ya. Cukup cerita dari kakak hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita sudah berada di penghujung kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa karena kita telah selesai melakukan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah sertai kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik, dapat menyimpan dalam hati, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tetap menjadi anak-Mu yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.